Kalau orang-orangnya sudah ada kan? Sampun ini Pak Bendahara, Pak Kepalanya. Orang luar kan kita di kalau sebenarnya perasaan Tuhan aspek orang Undang-undangnya lain yang Baik, ini udah lengkap ya. Sampun ya. Oke. Sebelumnya saya matur Pak kepada Bapak maupun Mbak kepada yang hari ini saya diminta untuk dibuatkan Yayasan Margaluyu 151 Indonesia, yang mana yayasan tersebut nantinya akan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Sebelumnya saya akan membacakan isi dari akta Yayasan Gerak Badan Pencak Margaluyu 151 Indonesia, mungkin secara poin per poinnya saja Pak. Yang pertama, telah hadir di hadapan saya selaku notaris Adi Nugraha, nama saya Adi Nugraha Pak. Yang pertama, Tuan Haji Ali Baksha Heru Setio Effendi, tertulis di dalam KTP H. Ali Baksha HS. Effendi, lahir di Sleman pada tanggal 12 Desember 1934, wira swasta, bertempat tinggal di Tempel, RT 003 RW 030, Kelurahan Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, pemegang KTP nomor 3414121234001. Benar ya? Benar ya? Yang kedua sudah saya sebutkan, bernama Tuan Ari Kuncoro Goto, yang sebelumnya sudah datang ke kantor saya dan telah menandatangani isi dari akta yayasan tersebut. Yang ketiga, Tuan Anan Ali Usman dengan lahir di Parepare pada tanggal 6 Juni 1966, wira swasta, bertempat tinggal di Kompleks Delta Bumi Sudiang E-21 RT 006 Sudiang ya, RT 006 RW 005 Sudiang Raya, Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang KTP nomor 737 Untuk sementara ini sedang berada di Kabupaten Sleman. Yang kedua, Tuan Rudi Widarto Sarjana Hukum, di dalam KTP tertulis Rudi Widarto SH, lahir di Denpasar tanggal 26 Juni 1968, karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Lempong Sari, Blok B44, RT 011 RW 028, Sari Harjo, Kecamatan Ngadlik, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, pemegang KTP nomor 340412260668003. Yang kelima, Tuan Irwan Ahmad Marmin, benar ya Pak ya? Lahir di Ujung Pandang tanggal 10 Juli 1964, PNS, bertempat tinggal di Jalan Baru 2 BLK D3-25 RT 006 RW 007, Kelurahan Desa Sudian Raya, Kecamatan Biring, Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang KTP nomor 737 1110007640002. Untuk sementara ini sedang berada di Kabupaten Sleman. Penghadap dalam kedudukan tersebut menerangkan bahwa bersama-sama telah mendirikan kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, dan dengan ini menggunakan jumlah uang itu sebagai kekayaan pangkal, dan dengan ini mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut. Nama dan tempat kedudukan. Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama Gerak Badan Pencak Margaluyu 151 Indonesia. Benar ya Pak ya?
atau di dalam akta ini cukup disebut dengan yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Tempel RT 003 RW 30 Umbul Matani Nemplak Sleman DIY. Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain yang ditetapkan oleh pengurus dan dengan persetujuan pembina. Maksud dan tujuan yayasan tersebut di bidang A. Pendidikan, B. Keagamaan. Kegiatan pasal 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan akan menjalankan usaha-usaha meliputi A. Bidang pendidikan. 1. Membela, mengamankan, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, membela, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, menggembleng badannya dan rohaninya setiap putra-putri Indonesia menuju kesempurnaan kesehatan. B. Bidang keagamaan. 1. Memayu rahayuni jagat dan sejahtera lahir batin. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Yang ketiga, menerima dan menyalurkan infak dan sedekah bagi peserta bela diri pencaksilat. Yang keempat, melaksanakan syiar keagamaan. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa membedakan agama, golongan, dan suku. Jangka waktunya tidak ditentukan yayasan tersebut. Mengenai kekayaan, di dalam pasal 5, ini aturan bakunya ya Pak ya. Ayat 1, yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang 10 juta rupiah. Ini yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tanpa disetorkan. Jadi saya sudah menyiapkan surat pernyataan pemisahan harta kekayaan. Yang kedua, ayat 2, selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari A. Iuran anggota, B. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela, C. Hibah dari orang atau badan hukum, D. Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris, E. Wakaf, F. Perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Organ yayasan pasal 6 terdiri dari A. Pembina, pengurus, dan pengawas. Selaku pembina yaitu Tuan Ali Baksha Heru Setio Effendi. Di dalam kartu tanda penduduk tertulis Haji Ali Baksha AS Effendi. Betul ya Pak ya pembinanya? Terus pengurusnya, ketuanya bernama Tuan Anang Ali Usman. Sekretarisnya Tuan Rudi Widarto Sarjana Hukum. Bendaharanya Irwan Ahmad Marmin. Pengawasnya Tuan Ari Bucoro Broto dan sudah menandatangani sebelumnya. Terkait dengan pembina, pasal 7, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Pembina itu puncak dari struktur organisasi, Pak. Yang kedua, pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina. Ayat 3, dalam hal terdapat lebih dari anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina. Apabila Pak Haji Ali Baksha berhalangan hadir, secara organisatoris bisa mengangkat ketua pembina ataupun yang mewakili pembina. Itu nanti masuknya ke dalam anggaran rumah tangga. Dalam hal terdapat lebih dari anggota pembina, dari seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina, yang saya katakan tadi. Ayat 4, yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan, yaitu pendiri yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya, jikalau pendiri adalah badan hukum. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ayat 5,
Anggota pembina tidak diberi gaji atau tunjangan oleh yayasan. Ini secara hukumnya, karena yayasan itu prinsipnya nirlaba. Tapi terlepas dari itu semua, monggo untuk kesinambungannya diatur secara tersendiri melalui anggaran rumah tangga masing-masing. Ayat 6, dalam hal yayasan, oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat anggota pengawas dan anggota pengurus. Maka pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dan instansi yang terkait atas pengangkatan pembina tersebut. Ayat 7, seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila Pak Haji mengundurkan diri, wajib ya nanti mungkin melewat sekretaris untuk melanjutkan secara tertulis kalau terjadi seperti itu. Pasal 8 ayat 1, masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. Jadi masa jabatannya tidak ditentukan lamanya. Ayat 2, keanggotaan pembina berakhir karena A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7, C. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, D. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh anggota pembina, E. dinyatakan valid atau ditaruh di bawah pengakuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan, F. dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas. Tugas dan wewenang pembina: 1. bertindak untuk atas nama sendiri. Apabila pembina lebih dari 1 orang, maka yang berwenang untuk dan atas nama pembina ditentukan oleh rapat pembina. Yang kedua, kewenangan pembina meliputi A. merubah anggaran dasar yayasan, B. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas, C. menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, D. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh pengurus, F. mengesahkan laporan tahunan yayasan, menyetujui penggabungan dan pembubaran yayasan, G. pengesahan laporan tahunan, H. penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. Ayat 3, dalam hal hanya dengan seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya. Lalu yang terkait dengan pengurus, pasal 13 ayat 1, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari A. seorang ketua, B. seorang sekretaris, C. seorang bendahara. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang ketua, maka 1 orang diangkat sebagai ketua umum. Apabila lebih dari 1 ketuanya, bisa diangkat sebagai ketua umum. Yang kedua, dalam hal diangkat lebih dari 1 orang sekretaris, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum. Keempat, dalam hal diangkat lebih dari 1 bendahara, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum. Pasal 14, yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Ayat 2, pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. 5 tahun ini sesuai dengan runtutan yang dilakukan oleh presiden, gubernur, wali kota, bupati. Ayat 3, pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan A. bukan pendiri yayasan,
dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. D. Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh. Ayat 4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut. Ayat 5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas. Ayat 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pembina paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Ayat 7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan instansi yang terkait. Ayat 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas, atau pelaksana kegiatan. Pasal 15. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, 3. Bersalah, melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman paling sedikit 5 tahun. Yang keempat, diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Yang kelima, masa jabatan berakhir. Tugas dan wewenang pengurus. 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan. 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan oleh pembina. Ayat 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh pengawas. Pengawas ini oleh Pak Broto kemarin. Ayat 4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang kelima, pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut. A. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan, tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank. D. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. C. Memberi atau menerima pengalian atau harta tetap. D. Membeli dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama yayasan. E. Menjual atau dengan cara melepaskan hak kekayaan yayasan serta menganggunkan atau mengubali kekayaan yayasan. F. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, atau pengawas yayasan, atau seorang yang bekerja pada yayasan yang bertujuan tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Pasal 17. Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal ayat 1. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang. Jadi jangan sampai yayasan sebagai penjamin utang. Jadi dengan selaku background hukum mungkin tahu ya. Jadi jangan sampai yayasan itu sebagai penjamin utang. Ayat 2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Karena sekarang banyak terjadi seperti itu. Mau enggak ya? Ayat 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Pasal 8. Ketua umum bersama-sama salah seorang pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Yang kedua, dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Maka seorang ketua
bersama-sama dengan sekretaris, dan apabila sekretaris juga tidak hadir berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Seorang ketua lainnya bersama sekretaris lainnya bertindak atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Ayat 3, dalam hal adanya seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya. Ayat 4, sekretaris bertugas mengelola administrasi yayasan. Dalam hal seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya. Bendahara bertugas mengelola keuangan yayasan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa berdasarkan surat kuasa. Terkait dengan rapat pengurus, pasal 21, rapat pengurus dapat dilakukan atau diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari salah satu atau lebih pengurus, pengawas atau pembina. Ayat 2, panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus. Ayat 3, panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima paling lambat 7 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Ayat 4, panggilan rapat pengurus itu mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. Ayat 5, rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan. Jadi bisa di kami di sini sekretariatnya bisa berdua untuk melakukan rapat pengurus. Ayat 6, rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan pembina. Pasal 22 ayat 1, rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum. Dalam hal ketua umum tidak bisa hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota pengurus yang dipilih atau pengurus yang hadir. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila a. dia hadiri paling sedikit 2/3 jumlah pengurus. B. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf A tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua. C. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf B harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. D. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak rapat pengurus pertama. E. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari setengah atau 1/2 jumlah pengurus. Pengawas, saya sudah membacakan. Saya langsung ke sini. Tahun pembukuan pasal 34 ayat 1. Tahun buku yayasan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ayat 2, pada akhir Desember tiap tahun buku yayasan ditutup. Ayat 3, untuk pertama kalinya buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 Desember. Di pasal 35, pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan. Ayat 2, laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya A. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. B. Laporan keuangan yang terisi atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Ayat 3, laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. Ayat 4, dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. Ayat 5, laporan tahunan disahkan oleh pembina
dalam rapat tahunan. Ayat 6, ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Terkait dengan perubahan anggaran dasar, pasal 36 ayat 1, perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah pembina. Ayat 2, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ayat 3, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili. Ayat 4, dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dicapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 hari sejak tanggal rapat pembina yang pertama. Ayat 5, rapat pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri 1/2 dari seluruh pembina. Ayat 6, keputusan rapat pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili. Terus terkait dengan pembubaran ya Pak, semoga tidak terjadi yang pembubaran ya. Nanti saya akan membacakan dulu poinnya ya. Di dalam pasal 40 terkait dengan pembubaran, ayat 1, yayasan bubar karena A, alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. B, tujuan yayasan yang ditetapkan kalau dalam anggaran dasar tidak telah tercapai atau tidak tercapai. C, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan 1, yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 2, tidak mampu membayar utangnya serta dinyatakan pahit. Ini yang saya maksud Pak. Jangan sampai yayasan dijadikan penjamin. Yang ketiga, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pahit dicabut. Ayat 2, dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf A dan huruf B, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Ayat 3, dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. Ayat 4, pengambilan keputusan didasarkan pada rapat pengurus di mana minimal dihadiri 3/4 anggota pengurus dan keputusan dapat disahkan apabila disetujui oleh minimal 3/4 anggota pengurus yang hadir. Pasal 41 ayat 1, dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Ayat 2, dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase dalam likuidasi di belakang nama yayasan. Ayat 3, dalam yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Ayat 4, dalam hal pembubaran yayasan karena pahit berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepahitan. Ayat 5, ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawas terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator. Ayat 6, likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 hari sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Ayat 7, likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terhitung tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Ayat 8, likuidator atau kurator dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina. Ayat 9, dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan, maka pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga. Mengenai peraturan penuntut pasal 43,
Ayat 1, hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup di dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina. Ayat 2, menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1, dan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina, pengurus, dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan sebagai berikut. Pembina Tuan Haji Al-Bahsya Heru Setio Effendi. Pengurus selaku ketua Tuan Anan Ali Usman. Selaku sekretaris Tuan Rudi Widarto Sarjana Hukum. Selaku bendahara Tuan Irwan Ahmad Marmin. Dan selaku pengawas Tuan Ari Kuncoro Broto. Pengangkatan anggota pembina yayasan dan atau pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, serta akta ini mendapatkan pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengurus yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut, untuk mengajukan serta menandatangani permohonan atau dokumen, untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang diperlukan. Demikian akta ini dibuat diselesaikan di Sleman pada hari tanggal sekian yang disebutkan pada bagian awal akta ini. Ada pertanyaan Bapak maupun Pak Haji? Cukup ya? Jadi pada prinsipnya hari ini yayasan yang bernama Gerak Badan Pencak Magumi 151 Indonesia telah didirikan. Alhamdulillah, dan untuk Tuan Ari Kuncoro Broto sudah menandatanganinya selaku pengawas, dan saya juga sudah menyiapkan untuk penandatanganan akta yayasan berikut surat pernyataannya. Monggo Pak Haji, Pak Ani, Pak Ustaz. Oke. Ketuanya Pak Anak. Kacamata. Mereka ya Pak ya, Pak Anak. Di bawah ya. Pak Haji. Ya. Anak. Simpul kanan. Ya. Irwan ya Pak ya? Iya Pak. Ya, Pak.
Ya, ini nanti kalau Pak Ari Kuncoro ya. Cap Nikol itu. Oh iya, jadi kemarin di Pak. Iya. Oh, kelewatan kemarin. Oh iya. 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 Oh iya, tapi nggak mengganggu proses ke Kemenkum kan? Kira-kira kapan, Mbak? Wah ini nggak tahu soalnya. Suratnya aja coba dikirimkan, Pak. Dikirim nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya. Mbak, Dikirim lebih. iya, saya minta untuk tanda tangan lagi, Mbak, untuk surat keterangan domisilinya, Mbak. Domisili yayasan berada di sini. Di sini ya? Iya. Di sini. Iya. Izin yang Jadi surat keterangan domisili saya bacakan aja. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Haji Ali Basyah AS Effendi dan seterusnya, menerangkan bahwa pada saat ini benar-benar mempunyai yayasan sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu nama Yayasan Gerak Badan Pencak Margaluyu 151 Indonesia, alamat Tempel RT 003 RW 030 Desa Kelurahan Umbul Matani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Benar ya? Iya. 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 Kalian. Iya. Bisa. Tadi dulu Pak. Oh begitu ya. Yang tadi satu titik jarinya, oh juga ya, sambut ya, sambut. Internal. Iya, lah ya. Dan jadi gitu. Kedua. Oh, sama dia? Iya. Silakan. Siapa ini? Oh iya. Saat itu. Baru saat. Jadi yang ini pemasaran dasar dalam. Kasih malam ya, Bu. Selamat terakhir. Konten berikut. Kalau diucapkan yang kalian Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Pak Haji, alhamdulillah. maupun para bapak-bapak selaku pengurus, dengan telah dibacakan akta tersebut, maka secara hukum akta yayasan tersebut Margaluyu 151 sudah bisa berjalan secara sah, dan nantinya kita lakukan proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM dengan akan dikeluarkannya surat keputusan Ada SK-nya. berkaitan SK-nya dan berkaitan dengan susun organisasi maupun yayasan tersebut. Harapannya untuk ke depan yayasan tersebut bisa berkesinambungan, bisa berjalan lancar dan lain-lain. Seperti itu saja. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Nggak ada ilmunya. Saya cukup Ya. Jadi intinya ya seperti itu, dari mulai salinan dan lain-lainnya. Oh iya. Seperti itu. Iya. Jadi kita bisa sampaikan Betul ya buktinya. buktinya, Ya. dan pengesahannya. Jadi kita tunggu. Iya, seperti Ini yang terakhir dari Mana, Pak? dari mana akte 59 juga sudah. Ya.
Ini kan tanggal 6 Juni 1959. Ya, kita masih tinggal dengan Ya, masuk hamil baru sekarang ini ada dulu kan di Gaspol dan lain sudah komplit banyak komplit sekali. Satu-satunya anehnya aja. Dia masuk atas sudah komplit dan Iya Pak. Kalau dulu sudah disahkan ke kementerian belum Pak? kita belum sampai Mas. Oh, belum sampai. Di Sospol waktu itu kan Oh, belum cuma surat keterangan biasa. undang-undangnya Mas. Oh, ya udah dia kalau Gaspol ya luar biasa. oh iya, mungkin dulu ya. Ya dulu kan. Masih sospol ya. Satu-satunya dari tidak ada loh Pak. Iya, mudah-mudahan Pak. Jadi tidak. Nanti kan untuk proses pendaftaran yayasan di Kementerian Hukum HAM itu kan kita akan melihat namanya gitu Pak. Itu 151-nya itu sendiri. Iya. Iya. Kalau mekanisme kalau sekarang semua ormas, Ya. badan hukum, terus kaitannya dengan yayasan dan lain-lainnya itu di Kementerian Hukum dan HAM. Harus bisa. Diharapkan seperti itu. Iya. Tapi kan banyak sekali yang tidak daftar kan. Kalau tidak daftar atau daftar itu sudah rumah tangga masing-masing Pak. Tidak, kan tidak daftar Pak. Ini tidak apa-apa Pak. Nggak daftar nggak apa-apa. Iya sih nggak apa-apa. Tapi Ya, saluran itu bersih, tidak apa-apa jujur sudah. Iya. Tidak ada seperti itu. Cuman kalau secara hukumnya ya Pak ya, kalau tidak didaftarkan itu secara legalitas kenegaraannya, syarat formilnya itu tidak terpenuhi. Nyun namun Nah, ya, kita pakai berasal Pancasila dan Janjakan. Iya. Iya, iya. Siap. Kalau kita tuh pada patuh sekali kan Pancasila. Iya, iya. Terusnya ya lalu. Nonton. Ya, harapannya ya semoga Iya, yayasan iya. tersebut bisa berjalan. Insya Allah, amin. Ya, kita bisa koordinasi karena ini jauh-jauh ya. Jauh-jauh Seluruh. pengurusnya. Jodoh gimana? Luar ini juga banyak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Ini Kamboja, Laos, Filipina, Brunei sampai ke Malaysia itu sudah ada. Sampai ke Mesir sudah ada. Oh, Hanya dengan namanya Paduan tadi sudah masuk dalam apa yang pertama kali Indonesia yang dasar-dasarnya Malaysia. Seperti ini persis Pak. Kalau kita di rumah saya di sini hanya pakai kain kaos, kemudian di jasa pengadilan masuk ke sana sama Pak Amani. Jadi sekarang banyak kita semua di sana. Jadi tulis pada tanggal ini Bapak Ibu semua seruan untuk mendaftarkan sebagai. Tapi saatnya Pak. siap. Iya, Pak. Kita kepada Pak. Kamu kepada anak-anak ini terus pulang puasa atau orang belum tak kan? Presiden belum tak kan pokok. Iya, matur sembah nuwun, Mbak. Itu aja yang bisa saya lakukan ya, Mbak. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih banyak ya, Mbak. Panjang mundur, gitu. Kasih matur nuwun. Diantar sih. Dari ini siapa? Gimana? Saya pindah yang Oh iya. celah lagi. Iya iya. Assalamualaikum. Nanti berdua di rumah aja ya Mas. Oh iya, siap Pak. Anu sampai di Tenggongan ini keluarga besar sebagai bawa wonten pundi ya dulu. Mampir ini. Kalau Dia pacaran. ya, Ini kan angin Hansewu yang gunakan cat tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga. ya yang ikut sama anunya nanti ini. Tentang bawa yang buat kita di internal. Benar ya? Keren di puncak nanti ini meningkat. Banyak berapa? Berapa? Sekawan itu. Biasanya kan nyambung masih ngasal setunggal, dalam setunggal. Enggak anu ini bisa berapa? Dua Mas. Jadi 4 kali. Ya empat kali dicap. Siapa yang enggak? Jid. Ya empat yang dicap. Iya. Pada nanti enggak ada ini. Iya tuh. Anunya Mas Anu tadi, Mas Ari. Ini akhirnya besok Anu gak ngomong nih wah jam. berapa kilometer kan?
Magetan 4 jam. Wih, 4 jam.